kita berarti diskusi dengan Bro Ketum dulu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya harus keluar kayaknya nih Pak. Saya harus jalan-jalan katanya biar lebih gampang ya. Oke, tadi Bro Kaisar sudah sampaikan kira-kira PSI gambaran ke depan. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih gambaran atau mau kasih diskusi dengan Bro Ketum, silakan. Saya kasih dua penanya dulu dari sisi kanan saya dan dari sisi kiri saya. Satu dari Mbak ini, satu dari sebelah kiri ada lagi. Banyak. Ayo. Karena dari sebelah kiri saya nggak ada, berarti dua, ada satu dan dua ya. Oke, dari Mbak dulu, silakan. Pada Mas Kaisang sebagai ketua umumnya PSI, saya mau tanya, saya kan udah pernah daftar lewat link jadi kader PSI. Itu dapat kartu anggotanya gimana caranya gitu? Terus kemana, hubungin siapa gitu? Ya, makasih. Baik, saya tanya dulu ya Bang ya. Nanti saya lupa. Oh langsung. Terserah nanti, pokoknya nanti tinggal ke DPP aja yang ada di Tanah Abang Wahid Hashim. Nanti hubungin ke Mbak Lia bisa, hubungin Mbak Isya ya bisa. Pilih aja salah satu, nanti bisa langsung. Terjawab ya? Bayar 2 juta ya. Canda Mbak. Oke lanjut pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Ali. Izin saya pengen menanyakan terkait sistem politik di Indonesia ini. Karena kan sekarang ini kan untuk jadi anggota DPR aja paling nggak 30 miliar. Kan itu besar ya. Saya bagaimana tanggapan dari Bro Kaisang, tanggapannya bagaimana dengan sistem politik seperti ini kan? Apakah ada pemikiran dan kita sebagai anak muda ini perlu sekali gambaran dari Bro Ketum ya? Terima kasih. Terima kasih. Langsung Bro, mohon izin. Ini tadi dapat informasi 20 miliar, 30 miliar sudah nggak pilih seperti itu. Itu yang Golkar kali. Makanya tadi yang saya tanyakan sistem politik yang sekarang ini, sedangkan PSI sendiri kan mengusung gagasan yang luar biasa untuk anak-anak muda yang kreatif dan lain-lain. Nah, bagaimana seperti orang-orang kita yang muda, yang keren-keren, yang punya kreatif seperti ini untuk melawan pengusaha-pengusaha yang duitnya nggak bersih itu? Nah, itu aja sih. Ya balik lagi ini kan masalah ini ya, pendidikan yang dimana harus diperbaiki. Sistemnya adalah ya kita harus tahu kemarin saya kenal banyak orang yang dimana emang mungkin ini untuk pileg ya, saya kan nggak ngurus pilpres, amplop ya apa enggak, ya apa enggak, ya kan. Nah itu yang salah satunya adalah sebenarnya itu yang saya tekankan kepada teman-teman PSI, kita nggak usah mengikuti hal yang seperti itu. Ya mungkin ya jatuhnya ya akan kayak kita lagi, nggak bisa masuk Senayan. Tapi baik lagi ketika kita bisa melakukan itu tanpa amplop atau apapun itu, dapat 2,8% tuh artinya tuh senang gitu. Walaupun mungkin emang nggak menang, nggak masuk Senayan, tapi perjuangan yang kita lakukan itu, oh ternyata kemarin dari 1,8 ya, 1,89 kita bisa naik tanpa kita ada iming-iming ke masyarakat, amplop atau apapun itu. Tapi balik lagi ini adalah tugas penting juga yang dari pemerintah, yang dimana mungkin pendidikan yang untuk masyarakat tentang politik atau apa sudah mulai harus digaungkan, mau itu di tingkat SD, SMP, SMA itu sudah mulai digaungkan supaya tadi money politiknya sudah bisa mulai dihilangkan. Orang itu memilih bukan karena amplopnya lebih besar, tapi emang karena oh saya suka sama orangnya. Tapi ya kita tuh melakukan itu kan harus perlahan. Kita nggak mungkin tiba-tiba besok langsung langsung melakukan itu. Cuma mungkin yang salah satu yang bisa dilakukan juga supaya tidak saling ngamplopnya lebih kencang di tahun 2029. Mungkin yang bisa disarankan adalah pemilu tertutup. Pemilu tertutup itu yang gimana ya, partainya aja kelihatan, tapi calegnya nggak kelihatan gitu. Jadi memang kami dari partai yang
yang menentukan gitu, karena supaya amplopnya nggak lebih kencang lah ya, walaupun tetap masih akan ada tapi setidaknya akan mengurangi. Soalnya kalau sistem yang digunakan kayak kemarin di 2024 2029 saya rasa amplopnya bakal lebih tebal lagi karena kan inflasi semua gitu. Tapi ya yang saya selalu sarankan adalah untuk kedepannya semoga bisa itu pemilu tertutup, jadi yang menentukan dari partai, jadi yang partai cuma orang bisa coblosnya coblos partai aja, nggak bisa sampai ke coblos orang. Saya kira itu aja sih Mas. Baik, saya terjawab ya, tepuk tangan dulu buat penanyaannya. Oke, dua orang lagi ya, dua orang lagi. Oke, satu dari sebelah sini yang baju hitam. Tadi di depan udah ada Bu ya. Saya kasih yang di belakang, mohon izin ya Bu ya. Yang di belakang, Anak muda. satu Anak muda. di sebelah sini. Ya. Cek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Pak Ketua Umum Mas Kaisang. Mohon maaf lahir batin, kami relawan RJ2 Rumah Juang mengucapkan selamat datang dan mengucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih pada siang hari ini Mas Kaisang berkenan hadir untuk berkumpul bersama relawan-relawan Jokowi. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya temanya BPJS gratis. Saya sering jalan beberapa daerah melihat PSI mengatakan jargon BPJS gratis. Nah, langkah konkret atau langkah politik yang bisa dijalankan PSI berkaitan dengan BPJS gratis, apa sistem yang akan dilaksanakan terkait dengan hal itu? Yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan pelayanan Mas Kaisang. Sedangkan pembayaran BPJS saja untuk kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 itu sudah dilaksanakan dengan baik dalam sistem pemerintahan yang sekarang. Cuma dalam pelaksanaannya banyak saudara-saudara kami di daerah, karena kami beberapa kali mendampingi, kebetulan saya perkenalkan Mas Weldi dari tim Buku Merah Putih. Kami beberapa kali mendampingi masyarakat kurang mampu terkait dengan pelayanan BPJS. Bahkan jangankan klien-klien kami, termasuk kami juga dalam mendapatkan pelayanan BPJS itu sangat kurang. Kami minta dengan hormat, kira-kira langkah apa yang dilaksanakan PSI terkait dengan jargon BPJS gratis, terkait dengan sistem pelaksanaannya, perbaikannya seperti apa dalam pelaksanaan BPJS ke depannya nanti terhadap masyarakat kecil, khususnya kaitannya dengan kesehatan. Demikian, terima kasih. Izin ya Bro, karena ini nanti ada pembicaranya narasumbernya Bang Uki, nanti mungkin teknisnya akan dijelaskan ke Bang Uki. Mohon izin menanggapi buat Bro Kaisang sedikit. Ini Pak, sebenarnya sebelum waktu saya menjadi ketua umum itu kemarin saya sudah beberapa kali ketemu dengan DJSN mengenai sistem yang gimana supaya nanti kedepannya BPJS ini bisa gratis dan pelayanannya bisa ditingkatkan. Dan ini minggu depan mana ya? Kayaknya kalau nggak salah minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan bertemu dengan orang-orang BPJS lagi untuk berbicara mengenai BPJS gratis ini. Karena jadi kalau buat saya kenapa BPJS itu harus gratis? Kalau kita lihat, mungkin kalau kita BPJS katakanlah 2024 gratis, mungkin di beberapa tahun ke depan mungkin sampai 10 lah. Apa datanya berapa ya Mas? 10 sampai 20 tahun datanya pasti naik kan ya? Ininya klaimnya akan naik, tapi jangka panjang yang sangat panjang itu nanti pasti akan turun. Karena apa? Masyarakat itu makin sehat gitu. Kalau sekarang gini, kita mulai dari awal kita sudah diberikan oleh pemerintah, misalnya katakanlah bisa check up gratis, jadi tahu kolesterol, tahu apa namanya, ada asam urat atau kan kayak Pak Muja asam urat oh sakit gigi penyakit tumor itu kencing. Nah hal-hal seperti itu kan harusnya kita sudah bisa apa ya antisipasi dari awal. Makanya mungkin kayak seperti saya bilang tadi 10 sampai 15 tahun, 20 tahun itu pasti akan membengkak. Tapi dalam jangka yang sangat panjang yang dimana nanti buat anak cucu kita, ini nanti tuh tingkat kesehatan kita akan meningkat, biayanya pasti akan turun karena kita nggak perlu berobat lagi. Karena paling mentok-mentok kita cuma perlu check up, nggak perlu amit-amit, nggak perlu sampai sakit. Nah itu yang saya pengen usulkan kenapa BPJS itu harus gratis. Karena balik lagi
kesehatan itu bukan berbasis iuran, tapi kesehatan itu harus berbasis kewarganegaraan. Nanti untuk teknisnya biar nanti Mas Budi semua yang menjawab. Oh boleh sekarang apa tadi? Nanti bro. Oh ya, Nanti kita lanjut. Satu penanya terakhir dulu bro. Tapi apa? Ya, satu penanya dulu. Ini bukan sebuah jawaban, ini sebuah saya harus mengaturkan bahwa salah seorang komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional hadir di sini, Bro Indra, mana orang Bro Indra? Ada, tuh kan? Nah ini dia, kami berkonsultasi dengan beliau ya. Jadi DJSN yang tadi dikatakan oleh Mas Ketum itu adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional ya. Mungkin teman-teman nggak tahu DJSN itu adalah regulator, dia membuat regulasi tentang BPJS. Sementara BPJS adalah badan penyelenggaranya. Jadi yang satu adalah yang membuat sistem, yang satu lagi adalah yang mengimplementasikan sistem. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bro Indra ini juga merupakan PSI juga ya. Sehingga kita sangat close consultation, artinya sangat dekat kami membahas soal BPJS gratis ini. Jadi bukan omon-omon doang kalau kata Pak Presiden terpilih kita. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, satu pertanyaan terakhir. Selamat siang Mas Kaisang, terima kasih. Pertama-tama saya hanya cuma pesan saja, bukan pesan sih, buat PSI. Mungkin ini terlalu ekstrim kali ya. Visi ke depan PSI, kalau bisa radikalisme itu tetap dipertahankan, kalau bisa lebih kencang lagi untuk depannya. Itu saja. Karena latar belakang kami dari organ yang memang melawan radikalisme. Satu. Terus kedua, mungkin ini out of the box sedikit aja dari BPJS. Walaupun gratis BPJS, alhamdulillah 10 tahun belakangan, mudah-mudahan jangan sampai sakit deh. Pusing Pak kalau sampai sakit, nggak ini. Mudah-mudahan biarpun gratis jangan sampai sakit deh. Itu aja sih. Terus kira-kira ini kan dari PSI kan rata-rata orang muda semua. Kalau yang umur 60 masih terbuka nggak Pak? Itu aja sih. Makasih. Nama Ida Rosa, dulu relawan Jokowi, sekarang dari barisan motor Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para penanya. Terima kasih Ibu Ida tadi atas segala sarannya. Jadi makanya saya juga nggak pengen BPJS gratis terus kita jadi penyakitan kayak gitu. Cuma kita diberikan kesempatan oleh pemerintah supaya kita bisa melakukan check up gratis, per periodik 6 bulan atau 1 tahun, supaya biar kita bisa orang yang ngecek itu bisa tahu, oh ini kedepannya bisa ada amin-amin apa gitu. Makanya mungkin bisa diberikan vitamin untuk bisa mencegah lah. Kita kan maunya prevention, kita kan nggak mau obati, tapi kita maunya mencegah itu. Terus tadi yang masalah bergabung PSI mau umur Bu Ida tadi 60. Oh di atas 60 masih muda aman kok itu Bu Ida, silakan. Asal syaratnya cuma satu aja Bu Ida, asal jiwanya masih muda. Terus tadi yang apa tadi, dari mana organnya tadi? Barisan motor Gibran. Saya mau tanya Bu Ida motornya apa? Oh, barisannya motornya Matic. Oh, nggak apa-apa, penting aman nyaman. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk semua. Ini mohon maaf karena waktu yang terbatas, dan kita masih akan bahas tentang BPJS gratis yang memang diusung oleh PSI. Narasumbernya pun sudah hadir. Saya memberikan satu kesempatan lagi untuk wartawan, teman-teman dari media, satu penanya yang berkaitan dengan untuk Bro Ketum kita. Mohon izin, siapa yang mau bertanya? Koordinatornya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada bro. Saya mau menanyakan nih bro, terkait dengan permasalahan media yang saat ini, ini tidak ada penetapan secara hukum. Undang-undangnya jelas, tapi ada dewan pers, ada macam-macam, sehingga media
agak bingung berpedoman kemana dah. Kaitannya dengan PSI, kita bagaimana bisa mendorong informasi komunikasi yang baik sehingga masyarakat juga merasakan nilai manfaat dari kehadiran kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis yang juga mau ikut dengan PSI membangun bangsa dan maju bersama. Demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Ini dengan Pak siapa? Adi Gunawan. Adi Gunawan. Ya, Adi. Ini mungkin saya coba lihat dulu. Saya kan belum pernah mempelajari itu. Kalau saya jawab takutnya salah. Tapi mungkin karena kebetulan sebelah kiri saya ini mantan. Nah, Ya, itu dia. mantan presenter semua di sebelah kiri saya. Saya kalau kanan saya bukan presenter. Dan mungkin bisa bantu jawab untuk siapa? Kalau Isan. Sebenarnya gini, kalau kita lihat kan sekarang kalau operasi itu ada haji dan lain sebagainya. Sekarang juga bahkan ada perhimpunan kok wartawan online kalau nggak salah udah ada juga operasi hajinya. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa negara kita ini punya ruang kebebasan berekspresi, bahwa organisasi itu tidak dipatok oleh pemerintah. Sama seperti misalnya teman-teman di bidang hukum. Siapa di sini yang mungkin ada yang jadi pengacara? Punya background hukum. Nah, di bidang hukum kan juga organisasinya tidak cuma satu, tapi lebih dari satu. Jadi saya rasa nggak ada salahnya ya, karena di negara-negara lain pun sama. Organisasi itu tidak boleh hanya ditentukan oleh pemerintah, cuma boleh satu. Karena itu namanya kita menutup ruang demokrasi. Nah terus tadi kan kata Mas, ya banyak juga loh orang jadi terkait dengan PSI gitu ya. Itu usulan yang bagus karena memang PSI ini untuk 2029 itu sudah persiapan. Kita akan melebarkan sayap-sayap partai. Dan nanti untuk teman-teman yang dari bidang media, ini usulan yang bagus. Kami akan pertimbangkan untuk membentuk sayap partai di bidang media. Jadi tidak harus punya KTA untuk PSI, tapi bisa membantu perjuangan PSI tanpa harus mencederai kode etik profesinya masing-masing. Nanti saya harap Mas bisa jadi bagian dari kami dan kalau bisa jadi pentolannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus buat semua. Saya tutup dulu ya acaranya karena waktunya agak terbatas. Mohon izin. Ini adalah sesi untuk foto-foto dulu sebentar. Saya tutup dulu sebelum kita masuk ke diskusi tentang BPJS gratis. Saya mohon izin untuk foto yang pertama dari Balai JP. Mana relawan Balai JP? Boleh maju ke depan, relawan Balai JP. Balai JP. Biar kita foto bareng-bareng dengan Bro Kaisa. Ayo, kita dari mana? Ya, betul. Yang relawan Balai JP-nya mana? Biar ada di belakang. Biar Balai JP berdiri di belakang ya. Di belakang. Oke, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, apresiasi dan terima kasih penemu. Relawan penemu. Boleh munduran nggak? Boleh sebelah sini Om. Boleh di belakang semua. Yang di depan boleh munduran nggak? Biar dapat semua nih. Yang belakang geser ke sini. Boleh ke sini dikit. Boleh. Om boleh ke tengah Om. Lagi. Jomplang nih. Boleh agak rapat sini Pak. Geser. Itu kosong. Geser. Biar balance. Mbak, boleh geser Mbak. Sudah berapa? Oh. 3, 2, 1. Ini bukan gaya PSI ini. Sebelah kiri ya. Ya, apa? Gaya PSI dong, gaya PSI. Boleh video. Kayak PSI. Ibu Emma. Yuk, munduran. Yang sudah foto mundur. Yang sudah foto Baik, bisa dilanjut dengan teman-teman yang lain. Yang boleh di barisan dulu di depan, silakan boleh berganti, nanti kita gantian yang duduk di depan. Kayak PSI. Oh, PSI. 3, 2, 1. Oke, semua ke depan. Sudah. Boleh. Yeay.
Oke. Si Pak tahun depan. Maju terus Mas Kandang. Oke, berikutnya mundur dulu, second. Oke yuk. 1, 2. Pak, naik sini Pak. 1, 2. 1, 2. Udah. Baik, Sudah? Oke, yang sebelah kiri sekarang. 3, 2, 1. Oke, Tahan dulu belum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah foto. Bro Kaisang katanya ada acara. Ada yang fotoin. Mana yang mau bersiap untuk pilkada? Untuk bersiap untuk pilkada ada berapa? Ada berapa orang yang ada pertandingan? Tolong ke depan. Teman-teman yang bersiap untuk maju pilkada ada berapa orang di sini? Ada Oke. Baik. Terima kasih buat Bro Kaisang yang sudah meluangkan waktu hari ini. Kita berikan aplaus buat Bro Kaisang. Kenapa Seri tidak bisa? Si Seri. Si Seri. Si Seri, duduklah sebelah saya. Kan kita komunikasi antar lembaga. Mohon teman-teman si Seri diganggu biar nggak pulang ya. Kita kontek-kontekan untuk foto. Oke. Siap. Belum apa? Sinyalnya jelek Baik, ya. Baik teman-teman, mohon izin teman-teman media, kita akan bicara agak serius sedikit. Ayo, boleh kasih. Baik ya. Udah ya, baik, kita bisa mulai. Mau tenang dulu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua. Baik. Udah. Si Seril boleh duduk dulu, sis. Biar kita mulai. Teman-teman yang lain. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang BPJS. Kalau menurut kita berlatar belakang bahwa BPJS itu sebetulnya didasari oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Nah, kenapa BPJS ini menjadi sangat unik gitu ya? Baik, silakan masuk teman-teman. Pak Ucek, silakan. Baik, saya lanjutkan. Jadi BPJS itu sebetulnya dimulai dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, di mana di situ sebetulnya negara berkewajiban tentang kesehatan untuk warga negaranya dan juga pelayanan kesehatan. Jadi BPJS itu meliputi kesehatan bagi orangnya dan juga pelayanan kesehatannya. Artinya tempatnya, puskesmas dan sebagainya itu merupakan sebagai pelayanan kesehatan. Ya. Nah ini adalah sebetulnya tanggung jawab dari negara. Kalau kita berbicara pada tujuan dari negara kita, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah BPJS adalah salah satu poinnya. Nah, yang menariknya adalah PSI. PSI ini membawa bahwa mempunyai tagline BPJS gratis, itu yang selalu dislogankan di mana-mana.
Itu yang selalu dibawa mana-mana pada waktu saat kampanye. Dan teman-teman mohon izin, boleh duduk dulu biar dibagikan makanannya lebih mudah. Ya, mohon izin teman-teman boleh duduk dulu sekali lagi agar dibagikan makanannya menjadi lebih mudah. Ya, mohon tenang dulu sebentar. Udah, mohon tenang dulu. Teman-teman yang di belakang bisa maju ke depan. Baik, nah PSI saya lanjutkan. Partai Solidaritas Indonesia beranggapan bahwa BPJS itu seharusnya gratis. Kenapa gratis? Karena negara sebetulnya mampu, betul ya? Nah, kenapa mampu? Karena kita ada duitnya, gitu loh. Nah, PSI juga beranggapan bahwa dengan penambahan dari transaksi 1% melalui PPN atau transaksi-transaksi yang terjadi, itu akan membuat seluruh warga negara Indonesia itu akan mendapatkan seluruh pelayanan BPJS gratis. Nah, ini yang akan kita bahas nih bersama dengan Bro Uki atau nama lengkapnya adalah Dede Prayudi. Beliau lahirnya masih sangat muda sekali. Saya dengan beliau bedanya cuma ya sedikit lah, 6 bulan. Gitu ya. Bro Dede ini lahir di 23 April, sebentar lagi ulang tahun nih, sebentar lagi nih ya. Lahir di 23 April. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah Sosiologi and Political Science di Universitas Victoria Wellington, betul ya, bro? New Zealand. Kemudian S2 Demografi tentang kependudukan di University of Stockholm di Swedia. Nah, saat ini Bro Uki juga punya aktivitas, mempunyai komunitas 4.20 Society, betul ya, bro? Wah, ini masih jalan nih. Nanti sering juga menjadi peneliti dan dosen tamu di Fakultas Ekonomi UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Menjadi Policy Research Associate di United Nations Population Fund (PBB), kemudian Direktur Eksekutif dari Pusat Penelitian Kepemudaan dan Kependudukan. Nah, terakhir jabatan beliau adalah staf ahli DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) tahun 2021 sampai 2023. Nah, inilah yang profil yang sangat lengkap dari Bro Uki yang memang sangat paham tentang BPJS. Tanpa membuang waktu lagi, kita mulai diskusi ini. Saya berikan kesempatan kepada Bro Uki, ya kurang lebih 5 sampai 10 menit atau 8 menit lah, bro ya. Oke, silakan bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya adalah seorang pembelajar kesejahteraan sosial. Tadi mungkin belum diupdate ya info mengenai saya. Saat ini saya sedang mendalami kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial di tingkat doktoral atau S3 di Universitas Indonesia, tapi mungkin sebentar lagi saya akan pindah ke UGM gitu. Jadi ya saya adalah seorang pembelajar, peneliti dan lain-lain yang kebetulan berada di politik. Tadi ada pertanyaan tentang BPJS mengenai layanan tadi kalau nggak salah ya, mengenai layanan. Tapi begini, sebelum kita masuk ke layanan, saya mau bicara dulu kenapa BPJS itu harus gratis ya. Jadi sudah disebutkan tadi di Undang-Undang SJSN yang nomor 40 ya, nomor 40 2004 ya, bahwa inilah undang-undang yang mengatur tentang BPJS. Pijakan dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita, pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2. Singkatnya begini deh, yang namanya kesehatan ya adalah hak rakyat Indonesia untuk sehat. Yang kedua adalah untuk mendapatkan layanan kesehatan ya. Terkait kesehatan, saya ulangi lagi, adalah hak rakyat Indonesia. Pertama untuk sehat, yang kedua adalah mendapatkan layanan kesehatan. Logika saya begini, kalau dia sudah merupakan hak kita, maka untuk kita mengaksesnya nggak boleh ada transaksi lagi, betul nggak? Kalau ini barang udah jadi punya kita, kalau mau kita pakai barang kita sendiri, masa harus bayar lagi, betul nggak? Itu yang pertama ya. Jadi itulah pijakan ideologisnya. Ini bukan sekonyong-konyong PSI ingin BPJS gratis, bukan. Ini adalah amanat konstitusi yang harus kita wujudkan. Ini adalah cita-cita para pendiri bangsa yang harus diwujudkan oleh anak cucu mereka, yaitu kita sekarang, generasi kita sekarang, betul nggak? Oke, pertanyaannya kemudian ya,
Pertanyaannya kemudian tadi adalah duitnya dari mana nih Bro Ki? Emangnya Indonesia ada duitnya? Gitu betul lah. Jadi yang saya maksud dengan BPJS gratis ini ya adalah menggeser sistem kepesertaan ya yang tadinya berbasis iuran sekarang berbasis kewarganegaraan. Artinya di Undang-Undang BPJS pasal 1 ayat 3 berbunyi kepesertaan BPJS ditentukan oleh iuran, mau kita ganti menjadi ditentukan oleh kewarganegaraan Indonesia. Sehingga anak yang baru lahir, bahkan bukan baru lahir, sejak dia masih dalam kandungan, selama ibu kandungnya adalah orang Indonesia, maka si anak layak mendapatkan layanan kesehatan. Itulah cita-cita para pendiri bangsa kita yang PSI ingin wujudkan, ya. Tapi duitnya dari mana? Gitu. Nah, karena sistem iuran kita hapus, maka kita berganti basis penghitungannya itu bukan iuran yang harus kita gantikan, tapi apa? Biaya klaim, ya, biaya klaim. Oke, teman-teman, tahun 2022 kemarin biaya klaim BPJS itu adalah di 113 triliun, 113 triliun, ya. Yang di mana separuhnya, oke, kalau misal kita ambil biaya klaim 113 triliun, maka inilah yang harus kita tutup, kasarnya begitu ya. Sebenarnya ada lagi uang operasional BPJS di 1 triliunan, katakanlah 114 triliun. Oke, kalau ini mau ditutup dari mana sebenarnya? Dari yang namanya Kartu Indonesia Sehat ya, atau BPJS yang untuk yang seharusnya untuk orang miskin itu ya. Negara baik itu melalui APBN, baik itu melalui APBD sudah menggelontorkan uang sebesar 56 triliun rupiah pada 2022 lalu. Artinya apa? Sebenarnya kita tinggal nutupin separuhnya lagi. Ya. Lalu pertanyaannya, separuhnya lagi kita tutupin dari mana? Bapak Ibu kalau belanja di Indomaret, Alfamart, Loset atau segala macam, beli sabun ya, beli sampo, beli tusuk gigi ya, beli rokok, mungkin bapak-bapaknya ya. Kalau rokok ada ekstra cukai sih, tapi kalau beli barang-barang itu kan kita kena pajak 11% ya, betul nggak? Kalau kita ambil satu aja dari yang 11 ya, dengan ya tadi kita pakai simulasi tahun 2022 ya, tahun 2022 itu penerimaan PPN kita itu ada di angka 680 triliun. Kalau kita ambil 1/11-nya aja, maka kita sudah dapat 63 triliun dan ini sudah lebih dari cukup untuk membiayai BPJS kita supaya gratis, nggak pakai iuran lagi. Itulah soal pembiayaan, ya. Lalu ada yang tanya ke saya, Bro Ki, ini orang kaya ngapain dibayarin begitu, betul nggak? Ya. Atau ada yang nanya ke saya, iuran itu kan gotong royong Bro Ki, betul nggak? Sering ada yang bilang kayak gitu. Kalau iuran dibilang gotong royong, lalu pajak itu apa? Pajak adalah iuran dengan sanksi hukum kalau Anda nggak bayar. Iuran adalah pajak tanpa sanksi hukum kalau Anda nggak bayar. Justru kalau mau gotong royong betulan, pajak instrumennya bukan iuran. Betul nggak? Saya sering banget lihat ya kelas menengah kita ini mohon maaf nih para bapak ibu kelas menengah, saya juga kelas menengah. Sering banget karena punya asuransi swasta, maka nggak mau bayar iuran BPJS. Ya nggak masalah buat mereka, karena kan nggak ada sanksi hukum, betul nggak? Saya sering banget lihat kelas menengah yang baru bayar iuran BPJS kalau udah masuk rumah sakit. Daripada gua harus bayar 300 juta, mendingan gua bayar 3 juta beserta tunggakan, betul nggak? Ya, itulah dia kalau kita pakai sistem iuran, gotong royongnya setengah hati. Ya, jadi ini bukan soal orang kaya yang dibayarin. Buat saya, buat kami di PSI, ini soal orang kaya atau orang kelas menengah yang nggak boleh menghindar dari kewajibannya berkontribusi untuk kesehatan masyarakat. Gitu ya. Jadi ini bukan soal orang kaya yang dibayarin, tapi justru orang kaya yang ikut dapat berkontribusi. Begitu ya, kurang lebih ya. Ini saya ada pertanyaan berikut, Bro Ki, kan udah ada Kartu Indonesia Sehat. Terus orang miskin kan harusnya pakai Kartu Indonesia Sehat, begitu ya? Ada nggak di sini di kampungnya, di mana justru Kartu Indonesia Sehat itu dibagikan kepada kerabatnya yang membagikan, sementara yang miskin betulan nggak dapat? Ada nggak yang begitu? Banyak ya, banyak ya. Itu artinya
kita punya masalah di pendataan. Betul ya? Saya pernah ngobrol sama seorang pakar. Nah ini temennya kawan kita ini komisioner DJSN ini. Beliau adalah salah satu referensi saya ketika kita menggodok isu BPJS gratis ini ya. Kawannya Bro Indra juga, dia mengatakan yang memang harus dibetulkan itu datanya, berarti pendataannya. Saya katakan begini, yang namanya nyawa manusia, saya tanya dulu, Pak, ini pendataannya emang kita tahu beresnya kapan? Nggak tahu. Oke. Tapi Bapak tahu kan yang namanya nyawa manusia dan sakit itu nggak bisa nunggu. Gitu. Nyawa manusia dan sakit nggak akan bisa nunggu pendataan kita beres sampai kapan. Sementara kita nggak tahu pendataan kita beresnya kapan. Gitu. Jadi nggak semudah mengatakan kalau memang datanya yang berantakan, datanya aja yang dibenerin. Nggak semudah itu. Semenjak 2014 sampai sekarang Pak Jokowi udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dengan sistem satu data, sampai sekarang juga masih sulit kok. Sementara sakitnya orang tuh nggak bisa nunggu. Seorang ibu HS di Jember tahun 2022 kemarin, ya. Jadi beliau ini punya penyakit kejiwaan. Tahun 2022 suaminya udah nggak sanggup lagi membayar iuran, ya. Suaminya nggak sanggup membayar iuran, akhirnya ibu HS tidak berobat lagi. Dan apa yang terjadi? Penyakit kejiwaannya kambuh dan dia bunuh 2 orang anaknya. Yang satu berusia 6 tahun, yang satu lagi berusia 10 bulan. Setelah dia bunuh 2 orang anaknya, beliau gantung diri. Itu yang saya maksud, yang namanya sakit nggak bisa nunggu, ya, nggak bisa nunggu pendataan. Sementara yang namanya status ekonomi seseorang dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam bisa berubah kapan aja. Betul nggak? Jadi jangan sampai yang namanya sistem administrasi ini malah kemudian mengganggu apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi haknya warga negara Indonesia untuk berobat secara gratis. Lalu ada pertanyaan lagi, Bro Ki, bayar aja BPJS, layanannya begini, kita dicuekin, betul nggak? Saya mau nanya ke Bapak Ibu ya, siapa di sini ya kalau berobat pakai BPJS, antreannya panjang gitu, ada nggak? Panjang. Nanti kalau antrean udah panjang sampai loket mbaknya cemberut, gitu ya? Ya wajar aja karena kan melayani antrean sepanjang itu kan capek ya. Terus ya kadang-kadang udah sampai loket mbaknya cemberut belum lagi dioper-oper, betul nggak? Udah dioper-oper ya. Terus kita lihat di antrean sebelah yang bukan pasien BPJS, kayaknya diutamakan, gitu ya. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia adalah pasien BPJS, nggak ada lagi diskriminasi. Jadi kalau kita bicara pelayanan, ya, menurut kajian kami, pelayanannya justru akan lebih baik. BPJS itu pekerjaannya di 2 simpul, yaitu simpul kepesertaan dengan simpul layanan. Di hulu dia simpul kepesertaan, di hilir dia bekerja tentang layanan. Oke, tapi yang menjadi target di RPJMN itu bukan layanan, tapi kepesertaan. Dia ditarget pesertanya harus naik segini. Bayangkan kalau kerja kepesertaan BPJS kita coret, seluruh sumber daya BPJS difokuskan untuk kerja layanan. Gitu. Jadi jangan lihat layanan kesehatan itu seperti komoditas dagang, gratis, bayar aja layanan begini, apalagi gratis, nggak begitu. Nggak begitu. Dia adalah hak. Selama dia adalah hak, maka dia tidak boleh diperlakukan seperti komoditas. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Dan waktunya tadi sudah 2 menit ya. Oke, jadi saya ada sedikit pengalaman. Tadi ini dijelaskan oleh Mas Kaisang ya. Tapi mungkin Mas Kaisang karena waktunya sedikit, jadi beliau menjelaskannya terbatas. Saya dulu tinggal di Swedia. Di Swedia itu layanan kesehatan udah dibayarin pajak semua. Ya. Kebetulan abang saya sudah menikah dengan perempuan Swedia, seorang dokter spesialis THT, namanya Fatima. Saya tanya ke Fatima, bagaimana rasanya jadi dokter di Swedia? Lalu dia bilang capek banget. Kenapa capek? Karena di Swedia orang batuk sedikit berobat, pusing sedikit berobat, ya kan? Atau demam sedikit berobat, nggak perlu ngebayangin yang tadi itu antreannya lebih panjang daripada yang bayar, misalnya seperti itu, ya. Lalu saya bilang, Fatima, kalau dia cuma pusing, demam, pilek, lalu kamu kasih obat nggak?
Dia bilang, ya enggak dong, saya ajarkan dia untuk tidurnya teratur, makannya cukup dan bergizi, jangan lupa juga olahraga serta vitamin. Bapak Ibu tahu nggak yang terjadi sekarang apa? Biaya kesehatan per kapita di Swedia itu jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat, daripada Jerman dan lain-lain. Kenapa? Karena masyarakatnya dikit-dikit berobat. Jadi biaya BPJS paling besar itu bukan karena kita batuk dikit berobat, bukan, tapi karena penyakit akut terkait kardiovaskular, penyakit akut terkait gaya hidup yang nggak sehat. Tapi penyakitnya udah akut. Tapi kalau misalnya kita batuk dikit berobat, terus udah dikonsultasi dengan dokter, lama-lama bangsa ini akan semakin sehat. Maka apa? Biaya kesehatan per kapitanya akan turun. Ini yang tadi dikatakan oleh Mas Reza. Sementara angka harapan hidup di sana jauh lebih tinggi daripada Amerika Serikat, Jerman sekalipun. Inilah yang mau kita aplikasikan. Saya belajar kesejahteraan sosial dan saya pernah juga tinggal di Swedia. Dan buat saya, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat buat orang banyak, betul nggak? Dan itulah yang ingin kami lakukan di PSI. Kurang lebih segitu dulu ya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu buat Bro Uki. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik pengalaman saya. Saya juga sharing buat teman-teman gitu ya, seperti Bro Uki. Kalau di Eropa hampir semuanya gratis ya Bro ya. Meskipun kita warga negara Indonesia, kita lagi traveling, kita lagi sakit, itu pasti masuk rumah sakit sudah gratis ya Bro. Nah apalagi kemarin ada jamaah umroh juga seperti itu, sakit di Arab Saudi dan sebagainya itu gratis. Nah baik, kita lanjutkan diskusi. Buat teman-teman yang mau bertanya, ini menarik karena BPJS ini menjadi sebuah barang yang nanti wacana kita ini akan kita buatkan sebuah kajian dan kita akan bawakan program BPJS ini untuk gratis, akan kita dorong, kita akan sampaikan kepada Prabowo menjadi sebuah nawacita program kerja. Dan alhamdulillah Pak Prabowo pernah mengatakan berobat harus gratis. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo pernah mengatakan ya, kalau berobat harus gratis dan harga obat itu harus terjangkau. Nah, itu artinya distribusi obat itu harus bagus karena harga obat melambung biasanya karena ada kelangkaan. ya baik. Ada pertanyaan dari sebelah kanan kiri saya? Oke, satu yang di belakang paling ujung, satu dulu. Satu lagi dari sebelah kanan ada? Dari sebelah kanan? Oh, di depan ya? Ibu ya? Oke. Silakan Pak. Pak Dokter, izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya perkenalkan diri saya Dr. Wiweka. Saya Ketua Umum Relawan Nasional Paskibra. Kebetulan saya terakhir menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Mindoarjo. Jadi menarik apa yang disampaikan Bu Ruki. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membahas masalah BPJS gratis. Sebetulnya kemarin saya mau usul kata-katanya, sebetulnya diskusinya BPJS gratis karena ini cukup luas sekali. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang SDSN, Sistem Jaminan Kesehatan Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 40, bahwa BPJS ada 5 jaminan di sana. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ada turunannya yang menjadi BPJS, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Jadi ada dua, sebetulnya kita bahas adalah BPJS kesehatan. Saya coba menghitung-hitung Ruki yang disebut BPJS gratis. Kalau kita asumsikan bahwa jumlah penduduk kita 20 juta dan iuran rendah adalah iuran kelas 3 42.000, kita ambil average rata-rata di iuran 50.000, jadi dibutuhkan kurang lebih setahun itu sekitar 150 sampai 160 triliun. Saya kira pemerintah cukup punya peluang untuk bisa
mencarikan anggaran. Nah kemudian yang kedua, sebetulnya saya melihat permasalahan kesehatan ini adalah lingkaran setan yang sampai sekarang belum bisa diurai terkait dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bisa dengar belum ini? Ya. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kalau kita mengacu kepada tujuan nasional kita tentunya adalah masyarakat yang ada di makmur. Peningkatan derajat kesehatan dari aspek kesehatan muaranya outcome-nya adalah peningkatan angka harapan hidup. Saya sependapat tadi bahwa lambat laun klaim atau biaya BPJS kesehatan itu akan menurun. Tapi harus diingat bahwa program mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif, dua awal promotif dan preventif sekarang sudah hampir hilang. Kenapa hampir hilang? Karena puskesmas sebagai layanan terdepan buat masyarakat itu sudah berubah dari promotif preventif menjadi kuratif. Kenapa? Karena difokuskan untuk pelayanan kesehatan di aspek kuratifnya. Nah, saran kami sebetulnya untuk bisa menurunkan angka kesakitan, meningkatkan derajat kesehatan, dan outcome-nya adalah angka harapan hidup menjadi tinggi, tentunya upaya promotif dan preventif ini dikencangkan lagi sehingga aspek kuratif yang ditangani oleh BPJS Kesehatan, aspek kuratif yang ditangani oleh BPJS Kesehatan ini biayanya akan turun sehingga pemerintah mempunyai uang yang cukup besar dengan anggaran yang makin menurun. Saya kira itu mungkin dua topik. Terima kasih. Baik. Ya, langsung saya respon ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak WWK, Pak Dokter. Ya, saya jawab dulu ya sebelum menanya berikut. Takutnya lupa. Tadi saya sama Mas Kaisang ini sama-sama masih muda sih tapi lupa, gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, ruang fiskal ini sangat. Saya setuju ruang fiskal ini sangat ada. Kok kita nggak bisa keluar 100-an triliun untuk kesehatan warga negara Indonesia sementara kita subsidi BBM buat orang kaya 500 triliun kita bisa. Ya, ini dia ngapain? Jadi saya pikir inilah pentingnya political will. Setiap kebijakan itu hulunya ada di komitmen politik dulu. Ya, setiap kebijakan hulunya ada di komitmen politik dulu. Baru kemudian kita membahas soal komitmen finansial atau uang, baru kita kemudian membahas rancangan teknokratik, baru kemudian kita membahas aspek teknis, gitu. Nah ini yang jadi masalahnya kadang-kadang nih, Pak WWK ya, Pak Dokter, kita terlalu lama dibuat merasa nggak mampu, kita terlalu lama dijajah oleh Londo, sehingga kita memiliki mentalitas inferior. Dan kita berpikir bahwa bangsa ini gak akan mampu membiayai kesehatan warga negaranya. Kita harus beranjak dari sana. Kita harus, kalau mau jadi negara maju, kita harus berpikir seperti orang-orang di negara maju. Dan betul harus meninggalkan zona nyaman. Tadi apa namanya yang kedua soal promotif preventif, Pak Dokter WWK, saya mau berbicara mengenai perilaku masyarakat dulu ya. Masyarakat kalau nonton TV ada anjuran tentang gaya hidup sehat, pastikan itu pasti iklan layanan ya, iklan layanan masyarakat. Kira-kira di skip nggak itu iklan? Di skip ya. Bandingkan kalau kita lagi batuk, terus kemudian kita ke puskesmas, kemudian kita diberikan advice oleh dokter, makanya tidurnya yang teratur, makan yang bergizi, rajin olahraga, kemudian minum vitamin. Kira-kira efektif yang mana? Ya, inilah dia buat kami di PSI dan juga menurut kajian yang kami lakukan, promotif preventif itu juga bisa kita lakukan di fasilitas kesehatan bahkan ketika orang tersebut sudah mengalami gejala. Itu, tapi ini tidak akan mengurangi promotif preventif yang sedang dilakukan oleh Kemenkes, kalau nggak salah namanya Gemas ya,
yang dimana saya agak kasihan sama Kemenkes karena beliau melakukannya sendirian. Sementara ini harusnya menjadi program yang mainstream, artinya seluruh kementerian ini punya andil, seharusnya begitu ya. Tapi yang kayak gitulah, saya juga kasihan juga sama Kemenkes. Nah, kurang lebih itu jawaban saya, Pak BWK. Silakan kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitas kesehatannya yang penuh, maka ini bukan bagian dari kajian kami, ya, karena ini adalah ya setiap vaskes itu punya limitnya masing-masing memang. Tapi kita patut optimis karena undang-undang kesehatan yang baru ini sekarang sudah digolkan dan ini membuat jumlah nakes kita akan bertambah secara signifikan. Tapi dampaknya mungkin belum terasa banget sekarang, tapi 4 atau 5 tahun kemudian pasti akan terasa. Kurang lebih seperti itu. PSI mendukung undang-undang kesehatan yang baru. Baik, ini menarik nih ya. Semakin panas nih kelihatannya nih BPJS ini. Oh, ini Ibu sangat ini semangat sekali Bu. Tenang Bu. Saya mau kasih corekan-corekan sedikit. Hari ini yang berbicara adalah Bro Uki. Mungkin minggu depan atau bulan depan kita akan menghadirkan AHY di ruangan ini. Mantap. Kita akan berbicara tentang kasus-kasus tanah. Setuju? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. 1 dari sana, Bapak. Oke, ya 2. Sebentar. Udah Bu, nanti satu-satu ya Bu. Tadi kan Ibu udah nanya, gantian ya. Terima kasih Bro Uki dan juga di sini ada Dr. Indra di sebelah saya. Saya cuma mau menyampaikan masalah. Namanya dulu Pak. Nama Advokat Daniel Minggu dari tim Aliansi Advokat Indonesia yang juga tergabung di tim TKN Advokasi dan Hukum Prabowo Gibran ya. Saya baru tadi malam itu mendapatkan informasi dari Tulung Agung. Saya sudah coba ngobrol dengan Dewan Pak Dr. Indra di sini tadi. Sebaiknya saya buka aja di dalam forum karena ini untuk kita semua, nggak ada yang ditutupi. Karena yang namanya sakit itu harus diobati, nggak bisa ditunda. Kejadiannya adalah, saya bacakan aja. Ini ada pengumuman yang saya dapat dari rekan advokat yang ada di Tulung Agung. Pengumumannya ditulis di kaca di salah satu rumah sakit, bunyinya demikian. Pengumuman, pasien pelayanan onkologi sementara belum bisa dilakukan dikarenakan tagihan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ishak ke BPJS belum dibayar sejak Februari 2024. Silakan konfirmasi ke kantor BPJS Tulung Agung. Tulung Agung 18 April 2024. Kata perencanaan RSUD Dr. Ishak tertanda Dr. Ferry Nugroho SPB dalam kurung KONK. Ini kejadian baru saya dapatkan tadi malam. Seharusnya tadi saya ikut aksi damai di depan MK. Karena baru tadi malam juga saya dapat di grup, maka saya berusaha untuk hadir di tempat ini. Itu satu. Kemudian kedua, khusus kalau kita mau bahas masalah BPJS Kesehatan, saya paham juga, karena saya juga belajar tentang itu, bahwa BPJS itu ada 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan tadi sudah banyak dibahas, saya masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan. Satu contoh aja dari perusahaan pelayaran, saya nggak sebut namanya, tapi nanti saya diskusikan juga, bahwa pelaut itu sendiri tidak diikut sertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kapal, barang atau penumpang dan kru itu sudah diasuransikan menjadi satu. Jadi BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak diikutsertakan. Ini yang saya bantah, bahkan sampai kepada Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS pada Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan, saya masih pro ditangani oleh pengawas pada Kementerian Ketenagakerjaan atau mungkin kabupaten kota dinas tenaga kerja. Tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan, karena di sana ada pidananya, tadi Bro Uki menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan itu tidak ada hukumnya, sehingga pengusaha-pengusaha besar berani melakukan itu. Tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan ada hukumnya di pasal 55, contohnya pasal 19. Jika pemberi kerja atau disebut pengusaha itu tidak membayar iuran kepada BPJS, baik untuk tenaga kerja maupun untuk dirinya sendiri, ada ancaman hukuman di pasal 55, 8 tahun ancaman penjara, dan denda 1 miliar. Hal ini pernah saya menyurat, bukan menyurat aja, tapi saya melakukan somasi kepada Direktur BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk meminta perhatian khusus terkait masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Masih banyak sekali kalau kita bicara tentang itu, sampai ada juga asuransi yang memanipulasi data pekerja dianggap adalah karyawan sifatnya magang. Ini kan kacau semua. Yang saya sebut tadi, perusahaan pelayaran itu 47 miliar kurang lebih dia tidak membayar BPJS, iuran BPJS Ketenagakerjaan dari 2011 sampai 2009. Waktu saya somasi BPJS Ketenagakerjaan, direkturnya 3 kali saya somasi tidak ditanggapi. Keempat kalinya saya somasi, saya ancam dengan pidana pasal 421, menyalahgunakan kekuasaan atau menghalang-halangi pasal 221 KUHP, baru ditanggapi. Tapi di dalam model itu juga pertemuan direkturnya tidak hadir. Yang hadir adalah asisten deputi. Dia mengatakan bahwa itu tidak bisa dipidana. Itu urusannya adalah pengawas ketenagakerjaan, baik di provinsi maupun di kementerian. Pertanyaannya adalah, apakah pengawas pada ketenagakerjaan, baik kabupaten kota sampai kepada kementerian, punya dasar hukum atau disebut dengan nomenklatur? Nah, waktu saya bincang-bincang sebelum diskusi, sebelum saya berbicara dengan Asdem, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, saya bicara dengan salah satu pejabat mereka yang ada di sana. Sebutnya jabatannya adalah KHK, Kepatuhan Hukum. Mereka mengatakan tidak bisa. Saya tanya, apakah pengawas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun yang ada di kementerian punya nomenklatur? Dia bingung, Bapak Ibu dan juga Bang Uki. Dia bingung, bahkan dia tanya sama saya, apa itu nomenklatur Pak Daniel? Saya sampaikan, nomenklatur itu adalah bebek goreng yang dijual di rumah makan Padang. Nah, Bapak dua yang di depan ketawa ya. Dia tanya balik sama saya, apa itu Pak? Saya bilang bebek goreng yang dijual di rumah makan Padang, itu nomenklatur. Saya bilang inilah celakanya negara menempatkan orang pada posisi KHK, kepatuhan hukum, yang harusnya dia mendukung laporan saya yang ada di BPJS Global, tapi dia mengatakan itu tidak bisa. Aneh untuk saya. Maka saya katakan macam itu. Pada saat dia tanya itu apa, ya tadi saya bilang itu, dia bingung, saya juga bingung. Kenapa? Sekelas Anda di kantor pusat tidak tahu namanya nomenklatur. Ya, nomenklatur itu adalah tugas dan tanggung jawab. Apakah ada pengawas ketenagakerjaan yang punya kewenangan untuk memeriksa, ya, untuk memeriksa
bisa Terima kasih saya dikasih kesempatan. pemberi kerja atau pengusaha yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Totalnya dengan BPJS Kesehatan itu sekitar 15,7%. Kalau kesehatan tadi 5%, 4% ditanggung oleh perusahaan, 1% ditanggung oleh pekerja. Jadi murni ketenagakerjaan itu adalah 10,7%. Jadi kalau ditotalkan semua 15,7%, pantaslah suatu perusahaan pelayaran dengan kapalnya segede gabak ada 14 unit kapal yang nakodanya itu punya ijazah sudah selengkap lapor ANT 1. Jadi kapalnya besar, Pak. Pekerja itu dalam satu kapal itu ada sekitar 22 kru dan gajinya sekitar 150 juta totalnya dalam Indonesia. Kalau luar negeri itu cuma gaji karyawan, yaitu nakoda atau kepala kapal mesin. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah ini hal-hal yang dimanipulasi bukan hanya di bawah, tapi BPJS, Direktur BPJS Ketenagakerjaan ini sengaja saya buka di sini dan saya siap untuk berdebat. Tidak respon dengan apa yang saya laporkan. Bahkan terakhir saya lapor di salah satu BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Jakarta Pusat terkait asuransi yang punya nama besar di Indonesia, tidak juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawannya karena menganggap bahwa karyawan ini adalah karyawan trade, maka dia tidak punya hak untuk mendapat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Celaka negara ini. Saya kira cuma itu. Mohon perhatiannya dengan khusus PSI untuk membahas ini. Kalau perlu saya akan datang ke kantor PSI untuk menyampaikan data. Jadi data saya nggak perlu buka di ruang diskusi ini, tapi saya akan sampaikan kepada PSI yang saya lihat berapi-api di dalam masalah BPJS gratis. Yang bayar aja masih masalah. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Advokat siapa? Daniel. Ya. Sebenarnya ini artinya ini ada sebuah kasus ya. Artinya ini bukan terkait dengan sebuah kebijakan. Ya, ini adalah terkait dengan sebuah kasus. Memang agak menggelikan kalau misalnya kita tahu seorang pejabat di tingkat pusat nggak tahu apa artinya nomenklatur ya. Iya, jadi di belakang Pak Daniel itu ada komisioner DJSN. Silakan Pak Daniel ke Bro Indra. Ini masih kader kita juga lah di PSI ya. Beliau berulang kali juga menjadi tempat aduan bagi para kader dan juga masyarakat, dan beliau menolong sesama kita lah yang kaitannya dengan misalnya ada malpraktek, maladministrasi yang kaitannya dengan BPJS tadi ya. Nah, silakan ke Bro Indra gitu. Jadi saya pernah terus terang dibantu juga oleh Bro Indra. Waktu itu ibu saya itu ada pengapuran akibat asam urat, jadi harus dioperasi dengkulnya dua-duanya. Dan saya ingat banget ibu saya itu dijanjikan awalnya bulan Februari, lalu dibilang karena antrian panjang, bla bla bla, diundur lagi ke Maret, diundur lagi Agustus, November, Desember sampai Februari lagi. Kemudian saya minta ke Bro Indra, Bro, mohon ini dibantu ibu kandung saya sendiri, ya. Lalu Bro Indra bilang oke, dikasih tahuin kronologi kasus. Lalu saya kasih kronologi kasus ke Bro Indra telepon ke Kemenkes, ke BPJS dan ke Rumah Sakit Fatmawati pada saat itu ya. Lalu nggak lama kemudian Rumah Sakit Fatmawati bilang sama saya minggu depan ibu saya sudah bisa dioperasi. Dan alhamdulillah sekarang ini dua-duanya dengkulnya sudah bisa dioperasi. Sebenarnya ini bukan praktik yang bagus, artinya ini lewat orang dalam ya. Tapi kembali lagi, selagi kita memperbaiki sistem, toh yang namanya sakit kan nggak bisa nunggu. Ya, nah tapi begitulah Advokat Daniel, Pak Daniel ya, karena tadi permasalahannya bukan permasalahan kebijakan, tapi ini sepertinya ada maladministrasi ya. Ya, lebih baik langsung saja nanti bertukar nomor dengan Bro Indra. Saya pikir segitu aja ya. Terima kasih dan semoga didukung. Satu yang tadi ibu di belakang sebentar. Ya si ibu ini kasihan dari tadi loh. Udah nunggu nih tadi ibu. Ibu rambutnya putih sama kayak calon presiden yang kemarin, yang baterainya lowbat katanya.
Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Mau diskusi tentang BPJS. Kebetulan, oh iya, nama saya Ayu Hendranata, saya kebetulan dari BPJS juga. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya, saya dari Indonesian Cyberpreneur dan juga relawan Jokowi juga. Mengenai BPJS ini saya mau tanya ke Bro Uki tentang strategi PSI ya. Kalau kita speak with data, sebenarnya target penerimaan PPN tahun ini itu sekitar 811 triliun. Tadi Bro Uki sebutkan bahwa kita bisa ambil 1% saja ya untuk dialokasikan ke BPJS. Itu artinya 811 triliun, 1%-nya sekitar 8,1. Sorry, saya interupsi, salah perhitungan. Bukan 1% dari 800. Jadi yang dimaksud diambil 1% itu dari 11% yang satu kita istilah kerennya benchmark ya. Yang satu kita alokasikan secara khusus ke BPJS, artinya 1/11, bukan 1/100. Gitu. Nah, silakan lanjutkan. Oke. Jadi target penerimaan PPN kita tahun ini sekitar 811 triliun. Kemudian sebenarnya sudah dianggarkan untuk masyarakat yang layak untuk mendapatkan BPJS itu sekitar 11,1 triliun. Itu dialokasikan untuk 96,7 juta masyarakat Indonesia. Jadi artinya ada selisih dengan masyarakat, jumlah in total masyarakat Indonesia ada sekitar 270 juta. Nah, selisih ini bagaimana kira-kira PSI mensiasati atau strateginya seperti apa? Apakah hanya diambil dari PPN saja atau kita tidak mungkin ya menambah utang luar negeri lagi? Walaupun rasio utang kita masih relatif aman di 30%. Thank you. Siap. Sebenarnya soal alokasi dananya, sebenarnya kita sama-sama tahu lah ya, separuh dari biaya klaim BPJS itu udah ditangani pajak kok. Baik itu melalui APBN, baik itu melalui APBD, gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal bahkan separuh kurang yang kita harus tutupin ini dari mana gitu. Nah, tadi dikatakan PPN kita realisasinya 800 triliun, memang benar 800 triliun lebih. Bukan realisasi, sorry, target ya. Tahun 2023 kemarin 730, tahun 2022 kemarin 680. Artinya apa? Selama ekonomi ini tumbuh, yang namanya realisasi dari PPN ini pasti akan naik terus. Pasti akan naik terus. Dan yang namanya pembiayaan kita tinggal ambil 1/11 saja sebenarnya udah cukup. Sebenarnya sih itu aja sih ya. Jadi dari apa yang ada sekarang ini dari pajak, APBN maupun APBD ya. Yang sisanya kemudian kita ambil dari PPN yang 1% tadi. Dan karena PPN kita tunggu terus, lama-lama nanti cukup dengan yang 1% PPN tadi semuanya udah bentuk kok. Saya pernah berdiskusi dengan Prof. Hasbullah. Beliau ini adalah yang merancang, salah satu yang merancang sistem jaminan sosial nasional. Ya, beliau adalah orang yang kontra dengan BPJS dibiayai pajak. Beliau adalah orang yang pro BPJS dibiayai oleh iuran, gitu. Karena apa? Karena beliau bilang tax rasio kita rendah. Memang betul, tax rasio itu kan dari PPH, bukan PPN. Bangsa ini bangsa konsumen, belum jadi bangsa produsen. Jadi ciri-cirinya negara berkembang dibandingkan negara maju, yang mendorong pertumbuhan kita itu konsumsi, bukan produksi. Dan PPN itu kaitannya sama konsumsi. Sementara PPH itu kaitannya sama produksi. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau 1/11 dari 800 triliun itu udah hampir 80 triliun itu. Iya, itu udah besar sekali. Ya, jadi semakin banyak kita berbelanja, maka semakin kita berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Ya, dan tadi saya agak dikritik karena nama BPJS gratis ini harusnya dibikin spesifik BPJS kesehatan ya. Cuman karena ini jargon politik, nggak boleh panjang-panjang, begitu. Jadi saya bahkan tadinya idenya, saya ini ketua DPP bidang penelitian dan pengembangan organisasi. Memang saya peneliti ya. Jadi tadinya saya bilang menggeser sistem kepesertaan BPJS dari sistem pembiayaan dan kepesertaan BPJS
dari contributory menjadi tax finance. Kan nggak mungkin jadi jargon politik ya. Panjangan dan terlalu canggih. Ya, itu bahasa peneliti. Gitu. Nah, setelah didiskusikan akhirnya menjadi BPJS gratis. Gitu ya. Jadi memang ini BPJS Kesehatan bukan BPJS Tenagakerja, dan BPJS Kesehatan itu relasinya antara negara dengan rakyat. BPJS Tenagakerja itu relasinya antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi yang bisa kita intervensi begitu jauh, yang bisa iuran kita hapus, itu nggak mungkin BPJS Tenagakerja. BPJS Tenagakerja nggak mungkin iuran dihapus. Baik, dan BPJS Kesehatan sama ibu yang rambut putih. Baik, sebentar bro. Ini nggak terasa kita sudah 1,5 jam ngobrol tentang BPJS. Kenapa saya bilang 1,5 jam? Bro Kaisang aja tadi keluar jam 14.30, sekarang sudah 15.22, 1 jam. Hampir 1 jam gitu ya. Ini menarik sekali di BPJS ini ya, sangat seksi kelihatannya ini barang ini BPJS. Supaya begini, kita batasi dulu waktunya. Setengah jam lagi untuk setengah jam ke depan, supaya apa? Karena kita ada acara 2, diskusi dan halal bihalal, betul ya? Jadi halal bihalalnya sambil kita ngobrol nggak apa-apa, tapi diskusinya kita batasi sampai 30 menit ke depan ya. Setuju ya? Oke, 2 pertanyaan lagi. Oh, sebentar. Ini Ibu Ganjar kelihatannya aktif sekali. Ibu jaga. Ibu ya. Satu ya Bu, sama satu yang di belakang. Bapak, makasih ya udah dibilangin rambut sama, tapi pilihan beda. Oh siap. Gini, saya nggak mau panjang lebar. Saya hanya cuma rakyat atau warga negara yang pengen hidup sehat, walaupun ada BPJS gratis. Yang penting sehat. Begini, saya bisa nggak? BPJS itu kan ada nomor registrasi di atasnya ya. Itu kalau kita mau berobat ke, nggak usah jauh-jauh deh, di wilayah tetangga aja Bekasi, kita harus pindah Pak. Saya kan domisili di Jakarta Timur, khususnya Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Itu puskesmasnya memang enak lah, sesuai prosedur biasa. Hanya ketika waktu ada sakit di Bekasi, saya harus pindah, maksudnya pindah BPJS-nya untuk wilayah Bekasi. Bisa nggak kira-kira maksudnya walaupun saya tinggal di DKI, dia dimanapun bisa ditelusuri gitu kan? Itu kan by system nomor registrasinya. Itu satu. Kedua, ini mengenai operasi katarak. Kemarin bapak saya itu umur 92 tahun, operasi katarak sesuai prosedur lah, melalui BPJS juga gratis. Ada di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, terus kliniknya klinik Cibubur. Intinya gagal. Dokternya bilang ini harus dioperasi ke RSCM dengan memakai lensa yang produksi dari luar, katanya begitu. Ternyata jadi pakai lensanya tuh lensa yang lokal kayaknya gitu Pak. Itu aja sih, kira-kira seperti apa, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak? Yang pertanyaan saya yang kedua. Makasih Pak Uki. Rambut boleh sama tapi pilihan beda. Baik Pak, satu lagi ya benar, satu lagi. Selamat siang, nama saya Bukti Simanjuntak. Pertanyaannya simpel aja nih Pak. BPJS gratis buat siapa? Sedangkan kalau gratis itu udah ada KIS ya. KIS buat masyarakat miskin dan buat umur 60 ke atas. Nah ini buat siapa nih yang gratis ini? Yang kedua, kenapa bukan BPJS, tentang BPJS gratis yang dibahas? Kenapa bukan persoalan-persoalan yang udah ada di BPJS yang selama ini masyarakat keluhkan gitu, pelayanannya? Kenapa bukan nyelesain itu aja dulu Pak? Itu aja pertanyaannya, simpel. Makasih ya. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir nih Bang. Ini udah ini pertanyaannya nih. Ya, nanti buat teman-teman yang belum sempat, kita diskusi di round table di meja besar ini sambil diskusi ngobrol. Ada kopi sudah disiapkan, ada bakso di bawah,
ada snack lah sedikit buat kita. Oke, silakan Bro Ki. Oke, Ibu rambut putih, rambut boleh sama, pilihan tapi beda. Ya, memang BPJS yang sekarang yang berbasis iuran ini layanannya bersifat terlokalisir, ya, bersifat terlokalisir, gitu. Karena pembiayaannya itu bercampur, misalnya ada yang dari APBD dan APBN, misalnya, gitu ya. Seseorang ber-KTP Ambon, misalnya ya, kemudian merantau ke Jakarta, ya, BPJS yang dia pakai itu nggak bisa. Ketika beliau itu jatuh sakit, misalnya di Jakarta, misalnya kayak gitu, tapi sakitnya punya yang parah ya, kalau puskesmas saja DKI itu udah tercover sekarang, walaupun KTP-nya non DKI, gitu ya. Tapi kalau puskesmas saja. Tapi kalau layanan-layanan yang lebih ini biasanya itu memang terlokalisir. Dan kita dengan menggeser sistem kepesertaan yang tadinya berbasis iuran menjadi berbasis kewarganegaraan, maka layanannya bersifat nationwide, bersifat nasional. Jadi dimanapun kita kepengennya bisa dipakai dimanapun. Gitu ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua tentang pengalaman keluarganya saya nggak bisa jawab kalau kasuistis, Ibu. Kalau bersifat kasus saya nggak bisa jawab. Saya peneliti kebijakan soalnya, saya bukan pelaku dari si BPJS-nya itu sendiri. Gitu, jadi saya nggak bisa jawab. Saya takutnya kasih jawaban malah salah. Gitu. Dan dari si abang yang dari Jakarta Barat bukan. Oke, tadi pertanyaannya apa ya? Ya. Oke, gratis itu untuk siapa ya? Oke. Gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, gratisnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya tadi dibilang, kan sekarang orang miskin udah ada KIS. Oke. Kalau kita melakukan pengkategorian terhadap masyarakat, si kaya kategorinya, maka dia dapat ini, si miskin kategorinya, maka dia dapat anu. Artinya kita harus udah punya data kemiskinan yang mapan. Ya, mapan ini artinya apa? One head, one count, dan real time. Karena orang status ekonominya bisa berubah dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam. Betul nggak? Tapi data kita nggak punya itu. Kita nggak punya itu. Ya. Tadi di awal-awal saya sempat bilang ada seorang ibu HS di Jember, dan ini berita nyata. Ya, silakan cek di Google ya. Ibu HS di Jember punya penyakit kejiwaan udah puluhan tahun. Gara-gara suaminya udah nggak sanggup lagi bayar iuran, maka penyakit kejiwaannya kambuh. Dia bunuh 2 orang anaknya, yang satu berumur 6 tahun, yang satu berumur 10 bulan. Dan setelah dia bunuh anaknya, maka dia gantung diri. Gitu. Pertanyaannya kemudian, kalau memang data yang menjadi masalah, kenapa bukan data yang dibenerin? Begitu kan? Pelayanannya pun. Oke, soal data dulu. Saya mau tanya, apakah di antara kita ada yang tahu perbaikan data itu selesainya kapan? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kita semua tahu yang namanya sakit dan nyawa itu nggak bisa nunggu. Gitu. Jadi mau sampai kapan data ini dibenerin sementara korban udah berjatuhan di daerah terpencil? Nggak usah terpencil deh. Dulu saya nyalek di Subang. Ya. Saya selalu nanya, ibu-ibu di sini udah punya KIS semua kan? Ternyata banyak yang bilang belum. Saya tanya, kenapa ibu? Karena yang kebagian KIS itu adalah mereka yang masih menjadi kerabatnya orang yang membagikan. Ya, sementara yang miskin dan katakanlah tidak terlalu bergaul gitu di kampung ya, dia akhirnya nggak dapat. Nah, yang membagikan ini biasanya kan kadang-kadang dia ditelepon sama mertuanya gitu. Saya juga mau nih, akhirnya dikasih ke mertuanya, terus dari mertuanya cerita ke temannya lagi arisan. Teman mama juga mau nih, akhirnya dikasih, akhirnya apa? Kuotanya habis. Begitu yang jadi korban justru orang miskin. Gitu. Nah, ini kalau kita melihat realitanya di lapangan. Jadi kenapa dibilang jadi ini untuk siapa? Untuk semua. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa memilah-milah dengan baik, kita datanya memang belum bagus, gitu, udah semuanya aja tahu, uangnya ada. Yang kedua, kenapa dibikin semuanya? Karena BPJS itu nggak cuma soal layanan, BPJS itu juga soal kontribusi kita terhadap layanan kesehatan berupa uang. Ya, sekali lagi, kalau dengan sistem iuran
orang kelas menengah ini banyak yang mangkir. Betul nggak? Masih banyak teman-temannya, ya, karena udah ikut asuransi swasta, BPJS nggak mau bayar. Atau kalau udah masuk rumah sakit, baru untuk bayar BPJS. Daripada gua harus bayar 300 juta, mendingan gua bayarnya tunggakan plus enggak cuma 3-5 juta. Betul nggak? Nah ini dia, ya. Jadi ini bukan cuma soal orang banyak, orang kaya mau kita bayarin, bukan. Ini adalah soal orang kaya nggak bisa makir kalau dia berbasis pajak. Nah kata BPJS gratis ini cuma gimmick politik. Cuman kajian mendalamnya itu adalah menggeser atau mengganti sistem kepesertaan dan pembiayaan BPJS dari yang namanya kontributori atau berbasis iuran menjadi berbasis keluarga negara. Betul. Ya nanti tenang aja, kita kajiannya akan dulu. Sepi sekarang.